Woi bro, ini info yang terbaru dan terupdate bro. Lu gagal bayar jual hati-hati deh bro. Karena DC-nya bakalan ngelacak lu di media sosial. Karena DC-nya tuh bakalan ngejar-ngejar kalian tuh di media sosial. Dan bahkan dia akan melakukan yang namanya skip tracing. Wow, ini sangat luar biasa sekali bro. Di zaman sekarang ini, di tahun 2023 ini, DC-nya naginya udah mulai canggih bro. Sudah bisa namanya ngelacak nasabah di media sosial, sudah bisa yang namanya nagih utang di media sosial. Ini yang sangat berbahaya sekali bro. Ya nggak hanya berbahaya juga sih, tapi ini demi keamanan dan kenyamanan kalian. Bila Anda memiliki keterlambatan gagal bayar di pinjol, tapi DC-nya akan melakukan skip tracing. Nanti buat teman-teman ya tolong dengarkan video ini, simak baik-baik karena di sini akan gue bahas tentang skip tracing. Sebelumnya itu gue juga sudah bahas bro tentang masalah skip tracing dan bahkan gue juga sudah buatkan artikelnya dalam website gue. Namun di video kali ini gue akan bahas lagi dengan versi yang terbarunya, dan buat teman-teman juga tolong diperhatikan ini baik-baik agar kalian tuh aman untuk galbay dan tahu caranya agar data Anda di internet itu gelap. DC-nya nggak bakalan bisa yang namanya ngejar-ngejar Anda, nagih utang di media sosial, dan bahkan yang namanya ngehack media sosial kalian itu nggak akan bisa lagi. Jadi makanya teman-teman tolong ini perhatikan baik-baik karena ada banyak sekali di anggota grup Telegram gua dia mengeluhkan kalau dia itu sudah gagal bayar namun DC-nya akan melakukan skip tracing. Ya, jadi di sini video terbarunya yang gua akan rilis di dalam channel gua, dan juga nanti gua akan kasih tahu kepada teman-teman tips, trik dan solusinya bagaimana untuk mengatasi hal seperti itu, yaitu dengan cara skip tracing. Oke. Nah, lama-lama kita langsung saja masuk ke dalam videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Plus Pinjol. Ya, sebelum kita mulai ya kita awali dengan senyuman manis karena ya senyuman manis lah karena gua gagal bayar di pinjol, utang gua lunas semua bro, dan diselik ojek aku. Makanya gue senyum terus ya bro. Nah, di video kali ini gua akan membahas tentang masalah skip tracing. Ya, sebelumnya memang bahas juga ya bro tentang masalah skip tracing di video YouTube gua ataupun di artikel gua di website gua itu gua udah bahas juga. Namun di video kali ini gua akan bahas ya secara detail, secara jelas, dan juga nanti gua akan berikan solusinya, tipsnya, dan bagaimana cara DC itu akan melakukan yang namanya skip tracing. Ya, jadi bagi teman-teman di sini yang belum paham, yang belum mengerti, tolong perhatikan ini baik-baik. Dan bagi teman-teman yang udah ngerti dalam dunia digital ataupun dunia maya, silakan kalian bisa skip video ini. Nah, di sini gua langsung saja mendapatkan sebuah laporan dari anggota grup Telegram gua. Dia mengadukan dan menginformasikan aduannya seperti ini, dan kalian bisa perhatikan seperti ini. Nasabah sebenarnya dia memiliki keterlambatan gagal bayar di pinjaman online. Namun dia mendapatkan surat ataupun mendapatkan pesan surat elektronik melalui email si nasabah ini dikirimkan sebuah email pesan penagihan yang sungguh menakutkan sekali isi dari pesan emailnya ini. Wow, kalian bisa perhatikan dan di sini akan gue bacakan ya. Ini sebagai contoh saja bagaimana DC dari pinjaman online ini menagih utang dengan cara menggunakan metode skip tracing. Wow. Ya, di situ kalian bisa perhatikan ya, di situ terlihat ya dia menggunakan yang namanya People Search Result. Ya, wish ini dia menggunakan software atau menggunakan website ya. Nah, kita nggak berfokus ke ini ya bro. Ya, kita nggak berfokus ke ini. Bisa saja ini adalah bohongan. Ya, bisa saja adalah gambar bohongan. Banyak di internet gambar-gambar kayak gini bro. Jadi kalian bisa scan aja screenshotan ini ataupun gambar ini, kalian bisa scan lalu kalian scan di Google. Nanti si Google ini akan mendeteksi gambar yang cocok dengan apa yang Anda cari. Nah, biasanya kayak seperti ini, DC itu menggunakan gambar comotan dari Google. Lalu dia membuatkan kalimat-kalimat yang menakutkan. Oke, di sini gua akan bacakan isi pesan dari DC-nya melalui pesan surat elektronik, yaitu email. Kami informasikan kepada Anda, tim kami akan melakukan skip tracing kepada data Anda untuk mengetahui keberadaan dan informasi lain yang lebih jelas.
Karena aku curigai sini Anda sudah melakukan pemalsuan data. Ini poin kedua. Maka kami ambil tindakan tegas untuk mencari informasi tempat kerja Anda yang terbaru atau alamat tempat tinggal yang terbaru dan dalam waktu 30 menit ke depan. Kami pastikan tim kami dari Kredit Pintar segera melakukan penagihan ke tempat kerja terbaru Anda. Dimohon untuk segera melakukan pembayaran sebelum tim kami datang. Ini ya sangat jelas ya. Dia membawa nama Kredit Pintar. Apakah ini asli dari tim penagih utang dari Kredit Pintar atau memang orang lain yang menggunakan nama Kredit Pintar? Nah, di sini ada 3 poin yang akan gue bahas. Yang pertama masalah skip tracing, yang kedua masalah pemalsuan data, yang ketiga ini dia akan melakukan ke tempat kerja Anda. Jadi teman-teman tolong perhatikan baik-baik, karena di sini gua akan jelaskan secara detailnya agar kalian tuh paham, mengerti, dan tidak lagi takut sama DC. Ya, tolong perhatikan. Nah, di sini masalah skip tracing. DC menagih utang kepada nasabah menggunakan metode skip tracing. Skip tracing itu dalam bahasa kitanya adalah seseorang ingin mencari data orang lain yang ada di internet, atau mencari seseorang yang dia tuju di internet, baik itu di Google, baik itu di Facebook, baik itu di Instagram, baik itu di media sosial lainnya. Dia mencari, ya bisa saja dia mencari itu mencocokkan nomor telepon dari si target. Lalu nomor telepon ini kemana berada, kemana tertaut, apakah di media sosial Facebook, apakah di Instagram, ataukah di TikTok, ataupun di platform media sosial lainnya. Ini sebenarnya ada alatnya bro, untuk mendeteksi ataupun melacak satu nomor telepon ini tertaut di berbagai media sosial mana saja. Sebenarnya ada softwarenya dan juga ada alatnya. Nah, itu yang dinamakan namanya tool OSINT ya. Ya bagi teman-teman kalau masalah ngerti soal ini, ya kalau misalkan gua ada yang salah silahkan di komentar. Ya di sini gua hanya sebagai pemahaman apa yang gua ketahui selama ini ya bro. Jadi teman-teman kalau misalkan ngerti dalam bidang gini silahkan komentar. Apabila gua ada yang salah silahkan dikritik dan berikan saran dan berikan penilaian ya. Di sini gua hanya berbagi informasi apa yang gua ketahui saja. Nah jadi seperti itu bro. Jadi skip tracing itu ya dia mencari seseorang ataupun target yang dia cari di media sosial ataupun di Google ya, baik itu di LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, dan lain-lainnya. Hanya menggunakan nama asli Anda, hanya menggunakan nomor telepon Anda, hanya menggunakan email Anda. Jadi ketiga ini bahannya dia akan cari ya, dia akan mencocokkan media sosial ini tertaut kemana, di nomor mana, di email mana, di nama siapa. Makanya teman-teman seringkali gue bilang, apabila Anda memiliki keterlambatan gagal bayar di pinjol, wajib banget kalian punya media sosial itu harus diprivasikan. Ganti nama, ganti nomor, ganti email, dan namanya jangan nama asli dan jangan namanya nama samaran. Jangan nama panggilan, tapi gunakan nama samaran, nama yang asing, nama yang bukan identik dengan Anda. Sama halnya dengan nomor telepon, itu harus diganti bro. Setelah diganti lalu kalian privasikan akun media sosial kalian. Jika akunnya sudah nggak penting lagi, silakan saja langsung di nonaktifkan secara permanen ataupun secara sementara. Nah yang kedua, foto. Dia sudah mendapatkan foto Anda, lalu dia mencocokkan foto Anda di internet. Di zaman sekarang ini sudah banyak alat-alat seperti itu, alat-alat yang namanya sistem intelligence. Itu sebenarnya udah banyak bro alat-alatnya, tapi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mendapatkan alat itu ya. Nah seterusnya, dan juga orang yang menggunakan metode skip tracing ini adalah orang-orang yang memang skillnya di bidang IT-nya cukup tinggi ya, bukan IT kaleng-kalengan, apalagi sekelas DC bro. Dia hanya bisa nagih utang, tapi dalam dunia teknologi ataupun di dunia IT dia kurang menguasai, nggak bisa. Kenapa lu bisa ngomong seperti itu bang? Karena gua pernah dapatkan bocoran langsung sama DC-nya bahwa memang ada tim IT-nya.
ya untuk yang namanya sistem dari platform tersebut. Untuk masalah skip tracing itu DC tidak akan melakukan seperti itu. Tapi kalau ada permintaan dari sebuah perusahaannya untuk melakukan pelacakan, ini tim IT-nya yang akan bekerja untuk mencari Anda, baik itu di internet, ya, media sosial, ataupun di tempat yang lainnya. Nah, itu poin yang pertamanya, masalah skip tracing. DC tidak akan melakukan yang namanya skip tracing. Tapi bisa juga dia ada tim IT-nya yang ngebantu DC ini untuk melakukan pencarian. Ya, makanya teman-teman gak usah heran apabila teman-teman pernah ditagih sama DC melalui media sosial. Teman-teman gak usah heran apabila DC-nya nge-tag Anda dengan kalimat penagih utang. Kalian gak usah heran. Nah, yang kedua, ya, apakah DC pinjaman online itu bisa ngehack akun media sosial kalian atau bisa sadap isi handphone kalian? Soal ngehack itu ada kemungkinan bisa. Ada kemungkinan bisa. Nah, biasanya yang bekerja itu, biasanya dia didampingin oleh tim IT, bukan DC-nya, bro. DC itu untuk masalah skill dalam IT itu kurang. Tapi biasanya ada tim IT-nya, ada orang khususnya untuk yang namanya menjalankan aksinya tersebut. Nggak sembarangan, bro, untuk masalah akun media sosial ngebobol, ngehack, dan menguasai dalam dunia teknologi. Ini ada orang-orang yang khusus dalam bidang itu, tapi untuk DC-nya tidak. Ya, nah seterusnya itu tadi poinnya. Tadi poinnya bahwa kalian harus memprivasikan akun media sosial kalian ataupun bisa menonaktifkan akun media sosial kalian, dan jangan pernah memajang foto pribadi kalian di media sosial. Jangan pernah memajang dalam kondisi Anda gagal bayar. Jangan suka pamer, intinya. Jangan suka pamer Anda gagal bayar di pinjaman online. Biasa-biasa saja dan jangan pernah aktif di media sosial, ya. Nah, seterusnya adalah bagaimana untuk agar kita ini sebagai nasabah yang gagal bayar itu tidak kena skip tracing ataupun tidak bisa dilacak di media sosial. Itu gimana caranya, Bang? Yang pertama, kalian bisa hapus nama Anda pada tag get kontak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa saja menghapus nama Anda pada tag di aplikasi Truecaller. Itu dua. Yang ketiga, pastikan bahwa nama Anda di internet tidak ada data yang berceceran. Bisa saja DC ini hanya menggunakan nama Anda lalu di searching di Google, maka data Anda akan keluar di internet. Itu pastikan, ya. Yang seterusnya, foto Anda. Coba kalian scan foto Anda, apakah ada yang cocok foto Anda di internet. Jika ada, segera take down. Tergantung apakah foto Anda ini ada di Facebook, di Instagram, atau di Twitter. Ini harus di take down ataupun dihapus, ya. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana cara untuk menghapus nama kita pada get kontak. Kalian gak usah khawatir karena gue sudah buatkan tutorialnya. Jadi kalian bisa cek aja video gue tutorialnya yang belum lama ini gue upload, ya, bro. Nah, semua ada solusinya, bro. Asalkan kalian benar-benar mempelajarinya dan juga memperhatikan video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip. Itu poin yang pertama dari skip tracing, ya, bro. Mudah-mudahan yang poin pertama ini kalian bisa memahami dan kalian bisa praktekkannya, bro. Yang kedua, apakah DC dari pinjaman online ini bisa menyadap handphone kita? DC dari pinjaman online bisa saja melakukan penyadapan handphone kalian ataupun akses ilegal, itu bisa saja. Asalkan kalian mengizinkan mereka untuk mengakses handphone kalian ataupun perangkat kalian. Makanya teman-teman, ketika Anda mengalami gagal bayar, terlambat membayar, lalu ada seseorang yang mengirimkan sesuatu berupa tawaran aplikasi pinjol ilegal ataupun link yang sifatnya penawaran tapi dia menawarkan sebuah link, ini jangan pernah kalian klik dan jangan pernah kalian install. Dan jangan pernah kalian percaya aplikasi pinjol ilegal yang diberikan melalui WhatsApp. Ketika Anda dalam kondisi telat bayar ataupun gagal bayar, itu hindarkan dan jangan pernah percaya dengan penawaran seperti itu. Itu bahaya, bro. Nah, itu poin yang keduanya. Nah, untuk masalah skip tracing yang tadi masalah sadap, ya, itu gua sudah bahas. Yang seterusnya adalah masalah DC dari pinjaman online, apakah bisa membobol akun media sosial kita, Bang? Tentu jawabannya bisa dan juga nggak bisa. Ada dua versi, bisa dijebol dan juga nggak bisa dijebol. Asalkan kalian itu memiliki, ya, paspor yang kuat
paspor yang benar-benar kuat. Hindarkan paspor dengan nama Anda, dengan tanggal lahir Anda, dengan nama panggilan Anda. Gunakan paspor yang memang lucu, unik, kombinasi, dan juga panjang. Nah, seperti itu bro, buat paspor yang kuat. Dan jangan lupa gunakan ya paspor 2 langkah. Ya, itu harus diaktifkan juga. Nah, seterusnya di sini kita poin yang keduanya, di sini pemalsuan data. Dari DC ini dia mengatakan bahwa dia melakukan pemalsuan data. Waduh. DC dari pinjaman online kredit pintar ini menuduh nasabah bahwa nasabah melakukan pemalsuan data. Acau. Ya memang DC dari pinjaman online legal ataupun ilegal, mereka itu berani sekali menagihnya yang sifatnya fitnah, menuduh, kasar. Itu sudah nggak heran di zaman sekarang ini. Nggak usah berpikir dia tuh legal, aman untuk kita pinjem, kata siapa bro. Legal dan ilegal sama saja, hanya berbeda dia berizin dan dia nggak berizin gitu. Nah, untuk kalian yang memang dalam kondisi telat bayar, gagal bayar, dan sudah nggak mampu lagi untuk yang namanya membayar pinjol, apabila DC menuduh Anda dengan kata-kata pemalsuan data, kalian nggak usah takut bro. Ini DC sudah fitnah Anda, sudah nggak usah dibayar bro. Dia nagihnya sesuka hati dia, maka Anda juga sebagai nasabah sesuka hati Anda. Ya, mereka nggak bisa berkata yang sopan, ya tidak bisa mengikuti aturan OJK, maka kalian juga yang ngapain ngikutin aturan OJK? Kita mendingan gagal bayar sekalian aja bro. Orang DC-nya seperti ini ya. Mereka DC seperti ini nggak bakalan itu namanya diberantas gitu ya. Padahal dia legal ya. Nah, jika Anda dituduh sebagai pemalsuan data, kalian nggak usah takut bro. Itu hanya sebuah gertakan dari DC saja. Itu hanya sebuah menakut-nakuti kalian saja. Tentu bagi orang-orang yang awam, ini bakalan takut sekali karena dia menggunakan kalimat pemalsuan data. Dan akhirnya kalian tuh akan takut lagi. Wow, bakalan dipenjara nih aku. Bakalan diproses ke hukum nih. Karena saya melakukan pemalsuan data nih. Gitu bro. Pemalsuan data itu akan terjadi bila Anda mengedit KTP Anda. Anda mengedit KTP Anda atau identitas Anda, lalu kalian ajukan ke pinjol. Apabila si pinjol ini mengetahui bahwa KTP Anda ini adalah editan, ini bisa saja Anda dalam kategori pemalsuan data. Tapi dalam kondisi Anda mengajukannya menggunakan KTP asli, ini kalian nggak usah takut, nggak usah khawatir bro. Ya, nggak usah takut. Bisa dikatakan pemalsuan data jika Anda mengedit ataupun mengubah nama Anda, NIK Anda, tanggal lahir Anda, tempat Anda tinggal, rumah di dalam KTP itu kalian edit, maka itu bisa kena pemalsuan data, masuk kategori pemalsuan data, dan akhirnya kalian bisa dihukum pidana. Itu bro jalurnya. Tapi kalau memang data kalian itu masih murni, nggak pernah diedit, cuman kondarnya doang, yang asal-asalan, itu boleh-boleh aja bro, sah-sah aja ya. Tapi kalau misalkan ya KTP-nya diedit, ya ini yang bahaya itu adalah KTP-nya, karena memang ada aturannya, kita tuh nggak boleh mengedit KTP kita. Nih KTP kita tuh nggak boleh diedit bro, nama kita tuh nggak boleh diedit. Nggak boleh bro. Kalau ketahuan terus ada yang laporin, kalian bisa bro kena hukum pidananya. Ya itu yang namanya pemalsuan data. Nah, apabila kalian memang sudah gagal bayar pinjaman online, apakah itu bisa masuk dalam kategori pemalsuan data? Itu jawabannya tidak bisa. Karena kalau kalian itu sudah gagal bayar, terlambat bayar di pinjol, sanksi dan resikonya hanyalah satu, data akan dimasukkan ke risiko OJK, blacklist data, tidak bisa pinjam ke bank, tidak bisa pinjam ke pinjol, tidak bisa kredit kendaraan, dan lain-lainnya. Itu tidak bisa bro. Yang namanya kreditan itu kalian nggak akan bisa, karena kalian datanya sudah jelek, gara-gara telat bayar di pinjol lebih dari 90 hari ataupun lebih dari 6 bulan, dan bahkan kalau memang data Anda statusnya macet, itu sudah pasti resikonya dan konsekuensinya. Satu, bisa saja hukum perdata. Kedua, bisa saja kalian udah pasti itu datanya blacklist dan kalian nggak bisa pinjam ke bank, tidak bisa pinjam ke pinjol. Masalah hukum perdata di dalam dunia pinjaman online, di dalam utang pinjol, itu tidak akan terjadi hukum perdata. Karena jumlah nominal Anda, ya paling satu platform itu 2 juta, paling satu platform itu 20 juta, paling satu platform itu cuma 30 juta.
nggak sampai 500 miliar, nggak sampai bro. Sedangkan kalau kita masuk ke dalam pengadilan untuk masalah perdata, ini biayanya besar bro. Jadi jauh sekali bila Anda berpikir, waduh nanti saya kena hukum perdata masalah pinjol. Tidak bro, tidak bro. Ya nggak bakalan pinjol masuk proses Anda ke jalur hukum perdata. Ujung-ujungnya kalau misalkan ke hukum perdata, kalian nggak kenapa-napa bro. Nggak bakalan disita aset rumah kalian bro. Orang toh kalian rumah aset barang berharga kalian saja tuh nggak sampai 1 M kan, nggak sampai kan, nggak sampai 500 juta kan, nggak sampai kan, gitu ya bro. Nah seterusnya di sini masalah poin yang berikutnya, DC akan menagih ke tempat kerja Anda yang terbaru. Nah DC dari pinjaman online, kalau DC lapangannya belum berkunjung ke rumah Anda, lalu DC-nya ini dari DC Collection mengatakan seperti ini adalah hoax, dan ini adalah cuman ingin menakuti kalian saja, hanya ingin menggertak saja agar Anda takut, karena tuh Anda malu bila ada DC datang ke tempat kerja Anda. Makanya DC ini akan menggunakan kata-kata penagihan ke tempat kerja terbaru Anda. Bila benar-benar DC lapangan ini datang ke rumah Anda, lalu rumah Anda ini sudah pindah, maka DC itu tidak lagi ngejar-ngejar Anda bro. Tidak lagi ngejar-ngejar Anda. Dia cuma datang satu titik lokasi saja, hanya untuk absen saja, hanya untuk buat laporan saja bahwa DC lapangan ini sudah melakukan tugasnya, yaitu berkunjung ke rumah nasabah, dan nasabah ini tidak ada tempat dengan alasan nasabah ini sudah pindah rumah atau pindah kontrakan. Nggak bakalan kejar lagi bro. Nah itu banyak sekali ya yang gue sampaikan. Kalau gue jelasin ini gue jelasin secara detail lagi, panjang banget bro. Makanya gue cuman bahas ada 4 poin tadi ya. 4 poin itu kalian bisa pegang, dan mudah-mudahan kalian tuh bisa berani untuk yang namanya gagal bayar, berani yang namanya menerima pesan chat dari DC, berani yang namanya mengangkat telepon DC. Jika ada DC menagih utang secara terus-menerus di WhatsApp Anda, di telepon Anda, wajib Anda blokir bila Anda merasa terganggu ya. Nah buat teman-teman, apabila Anda menyukai konten dari channel YouTube Tulus Pinjol ini, silahkan klik tombol subscribe, like, share, dan juga apabila teman-teman memiliki sebuah pertanyaan, silahkan ketikkan di kolom komentar. Insya Allah nanti pertanyaan kalian tuh akan gue jawab melalui video ini. Dan teman-teman juga di sini yang belum join bergabung di dalam grup Telegram dari Tulus Pinjol untuk membahas tentang pinjaman online, edukasi pinjol, gagal bayar, dan lain-lainnya. Dan silakan saja langsung gabung melalui grup Telegram gua. Untuk link grup Telegram gua itu linknya ada dalam deskripsi, kalian langsung saja masuk ya. Dan buat teman-teman juga di sini ya yang ingin selalu mensupport dari konten-konten ataupun dari orang-orang yang memberikan pemahaman dalam dunia pinjaman online, jangan pernah males yang namanya ngesupport dari orang-orang yang saat ini sedang membangun konten kreator dari perpinjaman online. Ya bro, mungkin itu saja informasinya yang gue sampaikan, gak terlalu banyak-banyak ya bro. Nanti gue kasihan sama teman-teman, takutnya jenuh gitu ya, ngantuk gitu ya. Ya semoga dengan durasi yang panjang ini, semoga banyak manfaatnya yang kalian bisa terima dan kalian bisa ambil ya. Apabila di dalam video ini ada banyak manfaatnya, silahkan kalian ambil. Apabila ada yang buruknya, silahkan kalian buang. Mungkin itu saja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam galbay, dan jangan pernah takut dengan teror pinjol. Lawan pinjol jauh lebih bagus.